Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 12, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Injil Matius pasal ke-12, ayat 17 sampai dengan ayatnya ke-21 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, dengan tema kabar baik malam hari ini adalah menyadari karya Yesus dalam hidup kita. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Supaya genaplah apa yang telah difirmankan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku, kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Juga tidak ada orang yang akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan dia menuntun hingga tercapainya kebenaran. Maka dalam namanya bangsa-bangsa akan berharap. Nah, di akhir zaman banyak hidup orang percaya seringkali hanya menyadari kekurangan hidupnya sendiri. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, ada banyak para pelayan Tuhan yang hanya menyadari kekurangan pribadinya. Saya ini kan bukan orang kaya, pastor. Saya ini kan bukan orang yang hebat, Pak Gembala. Saya kan rumah tangganya sudah bercerai. Banyak dari setiap kita anak-anak Tuhan, banyak dari setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, duta-duta Kristus, sering hanya menyadari kekurangan dirinya sendiri dan juga sering menyadari masalah dan pergumulannya yang terjadi di dalam keseharian kehidupannya. Aduh, rumah tangga saya lagi sedang bermasalah. Suami saya lagi kabur dengan perempuan lain. Anak-anak saya lagi pacaran sama orang gak seiman. Anak-anak saya sedang jatuh di dalam narkoba. Istri saya sedang lari dengan laki-laki lain, pastor. Bahkan keuangan saya lagi hancur-hancuran, Pak Gembala. Ekonomi saya lagi susah. Dagangan saya lagi sepi. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, banyak duta Kristus. Hari-hari ini fokusnya, pengharapannya, imannya hanya tertuju kepada dirinya sendiri dan juga kepada masalahnya sendiri. Nah, oleh karena hal ini semua, pada akhirnya membuat hidup orang Kristen, membuat hidup anak Tuhan, membuat hidup duta Kristus, akhirnya mengalami ketakutan. Aduh, saya lagi nggak punya uang nih, saya udah bekerja dari pagi sampai malam nggak ada uang buat beli makan, bayar listrik, bayar kos-kosan, bayar motor, bayar mobil. Saudara, selalu saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara mau mungkin sanggah atau mengkomplain saya, pastor nggak ngerasain sih rasanya harus bayar tagihan. Saya juga bayar tagihan, Bapak Ibu Saudara. Pastor nggak ngerasain sih rasanya nggak punya uang. Saya juga pernah ngalamin nggak punya uang. Tapi fokus saya, pengharapan saya, mata saya, hati saya, telinga saya, perasaan saya tidak mau fokus dengan masalah-masalah yang ada di depan hidup kita. Saya mengerti betul as human being, sebagai manusia biasa. Seringkali kita berhadapan dengan pergumulan, problematika kehidupan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara di dalam kabar baik pada malam hari ini. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ibadah kabar baik ini, saudara mau duta Kristus, saudara mau anak Tuhan, saudara mau orang percaya, saudara mau pendeta, mau gembala jemaat, tanpa saya menggurui dan menghormati, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, saya hanya ingin share, berbagi. Mulai malam hari ini, mulai hari ini, ayo deh, sebagai anak Tuhan, sebagai duta Kristus, jangan pakai mata kita ini hanya fokus melihat masalah,
tagihan hutang. Saya ngerti hutang harus dibayar. Tetapi ayo belajar jangan fokus dengan, aduh saya punya hutang banyak banget. Aduh saya punya tagihan banyak banget. Aduh saya udah narik seharian gak dapat duit dan lain sebagainya. Karena saudara fokusnya kelemahan. Karena saudara fokusnya tentang nggak punya uang, punya utang, istri kabur, laki kasar, anak ngelawan, dagangan lagi sepi, dan lain sebagainya. Maka saudara mau nggak mau, terima nggak terima, suka nggak suka, pasti saudara akan hidup dalam ketakutan. Saudara pasti akan mengalami ketakutan. Saudara bukan hanya mengalami ketakutan, saudara akan khawatir. Bagaimana ya Pak Gembala ya, besok saya harus bayar cicilan motor. Bagaimana Pak Pendeta, besok saya harus bayar cicilan mobil. Bagaimana saya harus bayar uang sekolah anak saya. Bagaimana saya harus melunasi ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan dan kita digiring sama setan hidup dalam kekhawatiran. Benar gak sih Tuhan tolong saya? Benar gak sih Tuhan firman-Nya ya dan amin? Orang yang kalau fokusnya hanya kekurangan dirinya sendiri, orang yang fokusnya hanya karena masalah-masalah. Saya udah umur 30 tahun nih Pak Pendeta, tapi belum dapat pasangan hidup. Kalau orang-orang bilang kalau saya umur 30 tahun gak punya pasangan hidup, lama-lama jadi perawan tua. Lama-lama jadi perjaka tua. Enggak, saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh perkataan firman. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh janji firman. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh kuasa Kristus. Manusia boleh menghakimi kita. Manusia boleh merendahkan kita. Manusia boleh mengutuki kita. Tetapi yang terjadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah rencana firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan lagi saudara berpikir saya udah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Saya udah ikut program hamil ini dan itu, tapi saya belum punya anak juga. Apa jangan-jangan saya nggak layak? Apa jangan-jangan saya mandul? Apa jangan-jangan Tuhan nggak berkenan? Nah, orang yang hanya fokusnya hanya kepada kekurangan dirinya, fokusnya hanya kepada masalah, lama-lama dia akan hidup dalam ketakutan. Dia akan mulai takut. Bener nggak ya saya bisa nikah? Apa jangan-jangan saya jadi perawan tua? Apa jangan-jangan saya jadi perjaka tua? Bener nggak sakit saya sembuh? Apa selama-lamanya saya lumpuh? Apa selama-lamanya telinga saya nggak bisa dengar? Akhirnya dia ketakutan. Setelah dia udah merasakan ketakutan, dia akan masuk dalam zona khawatir. Dia akan masuk dalam zona kekhawatiran. Setiap hari hidupnya khawatir. Bagaimana besok makan? Duitnya dari mana? Bagaimana dagangan saya? Apakah besok laku? Apakah begini, begitu. Akhirnya nggak bisa tidur. Orang yang takut, orang yang khawatir, akhirnya nggak bisa tidur. Mungkin saudara berkata sama saya, ya pastor, kan namanya manusia biasa punya ketakutan, punya khawatir. Saya juga punya rasa takut, saya juga punya rasa khawatir. Tapi selalu Tuhan katakan, lewat firman dan pelayanan yang saya sampaikan, orang yang hidupnya terus khawatir, terus takut, hidupnya akan dibelenggu, saudara. Hidupnya akan jadi bonekanya setan. Setan akan bisikin dari jauh di telinga kita. Dia akan bilang, lihat suami kamu tuh gak berubah-berubah. Lihat hari ini kamu gak punya uang. Lihat daganganmu gak laku. Lihat salonmu gak laku. Lihat usahamu gak ada yang beli. Usahamu gak ada pelanggannya. Suamimu udah lari dengan perempuan lain. Anak-anakmu semakin jatuh terjelembab dalam narkoba. Penyakitmu gak akan mungkin sembuh. Bahkan masalahmu gak akan pernah selesai. Ada aja setan coba ingin ngomong di telinga kita, di hati kita. Sehingga kita pada akhirnya ragu dengan firman Tuhan. Orang yang kebanyakan hidupnya melihat kekurangannya terus. Wah, saya gak mampu, saya gak bisa, saya orang gagal. Dia akan hidup dalam ketakutan. Yang kedua, dia akan hidup dalam rasa kekhawatiran yang berlebihan. Dan ketika ketakutan dan kekhawatiran sudah menjadi satu, dia akan berubah menjadi stres. Sama-sama katakan dengan saya, stres. Ya, orang kalau takut, orang kalau khawatir, lama-lama dia jadi stres. Nah, ketika dia stres, tertekan, jiwanya tertekan, pikirannya tertekan, tubuhnya akan cenderung sakit. Orang stres rata-rata dia nggak bisa tidur. Orang stres rata-rata dia nggak bisa makan enak, makan normal, tidur normal, dia nggak bisa.
Nah, dari stres, iblis coba dorong lagi masuk ke satu fase namanya depresi. Kalau kita sudah masuk ke dalam depresi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ketergantungan dengan obat penenang. Obat depresi. Nah, ketika kita depresi, maka akan ada suara-suara di telinga, di hati, di pikiran, dan berkata, udah ceraiin aja suamimu, udah mundur aja dari pelayanan, udah mati aja, kamu kan udah nggak perawan, kamu kan udah nggak virgin, kamu kan udah melakukan hubungan seks di luar nikah, kamu kan udah nggak layak. Akhirnya kita digiring oleh setan untuk mengambil keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman. Saudara, saya sekali lagi bukannya berkata hidup itu tidak ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Hidup itu pasti ada tantangannya. Tetapi selalu saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang ada di seluruh tanah air Indonesia, ataupun yang di luar negeri. Ketika saudara lagi diomongin orang, ketika saudara lagi nggak punya uang, ketika saudara lagi mengalami masalah ekonomi, saudara lagi diserang bangkrut, saudara bisnisnya lagi kurang baik, saudara, ya pokoknya lagi nggak enak deh keadaannya. Jangan terlalu memperhatikan kekurangan ini. Biarin aja itu semua ada, tapi fokus kita sebagai orang percaya harus fokus hanya kepada pribadi Yesus. Masalah boleh ada, fokus kita harus tetap ke Yesus. Hutang piutang boleh ada, tapi fokus kita harus kepada Yesus. Sakit penyakit boleh ada, tapi fokusnya harus Yesus. Amin, saudara. Kita harus fokusnya sama Yesus. Kita harus fokusnya sama iman kepada Yesus. Kita imani firman Yesus. Kita imani janji Yesus. Kita juga harus berjalan dalam kuasanya. Dan kita menyadari segala karya Yesus yang telah Dia berikan bagi hidup kita setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya harus menyadari karya Yesus. Amin. Jangan fokus dengan masalah suami saya kasar, istri saya bawel, anak saya kurang ajar, menantu saya kurang ajar, mertua saya jahat, orang di kantor itu jahat, orang pelayan itu mulutnya jahat. Jangan fokus sama itu semua. Fokus saja sama pribadi Yesus. Amin, saudara. Kita fokus, kita imani firman-Nya bahwa hidupku tidak ditinggalkan, bahwa hidupku tidak seorang diri. Oke, aku salah dalam memanage keuangan, pada akhirnya aku harus berhutang, dan aku nggak tahu cara bayar hutangnya gimana. Fokus aja sama janji Yesus. Yesus yang berkata, firman-Nya yang berkata bahwa Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Imani, saudara. Saya juga pernah bilang, kan dulu berkali-kali selalu karena saya tipikal orang yang saya nggak mau disanggah, saudara. Dalam artian nggak mau disanggah gini. Ya tapi Pak Pendeta nggak ngerasain sih saya punya hutang. Saya juga pernah punya hutang. Saya kasih tahu, bayar bunganya aja ratusan juta, saudara. Bukan utangnya ratusan juta, bunganya ratusan juta. Hitung sendiri deh itu berapa utangnya. Ini bayar bunganya aja ratusan juta, saudara. Percayalah, kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga akan ditolong Tuhan. Ya tapi Pak Pendeta nggak ngerasain sih, saya menikah nggak punya anak. Sudah lama nggak punya anak. Saya juga udah ngomong, istri saya itu sulit punya anak. Menstruasinya berantakan, 6 bulan sekali, 9 bulan sekali, 1 tahun sekali, kadang nggak menstruasi, Bapak Ibu Saudara, apalagi ditambah dia suka anjing, suka cium-cium anjing, kena liur anjing, apalagi ditambah orang tuanya sering bilang, sulit punya anak istrimu itu. Ada 3 faktanya. Tetapi saya tidak fokus sama fakta. Saya fokus dengan firman Tuhan. Saya fokus dengan Yesus. Bukan karena saya pendeta. Ada banyak juga pendeta, tapi fokusnya sama masalah. Fokusnya sama hutang. Fokusnya sama pergumulan. Ngapain kita fokus sama pergumulan? Ngapain kita fokus sama masalah? Ngapain kita kasih pikiran kita kasih telinga kita kasih hati kita hanya untuk mikirin besok bayar utang gimana, besok ini. Saudara, percayalah, itu nggak akan menolong hidup kita.
Saya cuman bilang sama Tuhan, saya baca firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Langsung saya pegang firman itu. Saya panggil istri saya di Bali. Saya bilang sama istri saya, sayang, kandunganmu diberkati Tuhan, kandunganmu diurapi Tuhan. Kalau orang lain menerima anak, kamu juga menerima anak. Saudara, nggak tunggu lama-lama. Saya nikah 5 Desember, Bapak Ibu Saudara. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari 2016, istri saya positif hamil, saudara. Dokter bilang nggak mungkin istrimu bisa punya anak. Iya udah terserah dokter deh, terserah medis deh. Mau bilang sulit kek, nggak mungkin kek, kayaknya nggak bisa kek, peluangnya kecil. Terserah apa kata medis. Yang penting saya hormati perkataan dokter. Karena dokter juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi saya tidak mengimani perkataan-perkataannya. Yang saya imani, yang saya fokuskan, yang saya harapkan adalah perkataan firman Tuhan. Adalah perkataan Kristus Yesus. Beranak cuculah, penuhilah bumi dan bertambah banyaklah. Saya imani itu, saya pegang kandungan istri saya. Nggak lama-lama, saudara. 28 hari ke depan atau 29 hari ke depan. Istri saya hamil. Lovely Tehila Sungjaha. Saudara, apalagi saudara? Ya tapi Pak Pendeta nggak pernah sih diomongin orang. Pastor nggak pernah sih dijahatin orang. Aduh, bentuk jahatin apa yang belum saya alami saudara? Diomongin orang, direndahin orang, dijelekin banyak orang. Tapi saya nggak fokus tuh sama itu semua. Tuhan lagi-lagi suruh sama saya, Verona. Kalau kamu angkat tangan, aku yang akan turun tangan. Kalau kamu turun tangan, aku yang akan angkat tangan. Ya jadi saya angkat tangan. I surrender all. Saya berserah sama Tuhan. Karena saya tahu, Tuhanku yang namanya Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar. Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau orang lain ditolong, aku pun juga ditolong. Akhirnya saudara, saya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak membalas yang hal-hal tidak benar dengan hal-hal tidak benar. Saya mendoakan mereka yang menyakiti hati saya. Saya ucapkan berkat bagi mereka yang melukai hati saya. Yang penting saya tidak membenci mereka. Yang penting saya tidak memusuhi mereka. Biarkan orang lain ingin menjatuhkan hidup kita. Orang lain ngomongin kita. Orang lain merekayasa hidup kita dan lain sebagainya. Biarin itu urusan mereka. Tetapi kita juga punya hak untuk tidak mau dengar perkataan mereka, untuk tidak mau mengimani perkataan mereka, untuk menghindar dari mereka, supaya hidup kita tenang. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, saudara jangan fokus dengan keadaan hidup ini. Kalau saudara terlalu fokus dengan masalah, dengan kekurangan, saudara akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, stres, depresi, dan pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, saudara dan saya fokus hidupnya harus fokus kepada pribadi Yesus. Kita fokus dengan iman kepada firman-Nya, kita fokus mengimani janjinya, kita fokus berjalan dalam kuasa-Nya, dan kita fokus dan menyadari segala karya Yesus yang telah Dia berikan bagi kehidupan kita. Yang belum punya anak, kalau fokus sama Yesus pasti hamil. Pasti punya anak. Pasti, saudara. Saya mau cerita, satu kali saya melayani jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ini suaminya mengalami sperma kering. Dia sudah menikah selama 9 tahun. Tapi istrinya bilang, suami saya spermanya kering, Pastor. Nggak mungkin bisa hamil. Ya, oke. Saya hormati perkataan medis, saya hormati perkataan dokter, tapi saya tidak mengimaninya. Satu kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya disuruh panggil dia. Saya panggil sini. Sini kamu yang ingin punya anak. Saya bilang, suami istri dengar baik-baik. Dalam waktu 3 bulan ke depan, Tuhan akan memberikan anak dalam hidupmu. Suami istri bilang begini, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tuhan tidak akan marah, tersinggung, dan kecewa ketika kalian bilang tidak mungkin. Intinya Tuhan bilang sama saya, kamu akan punya anak, kamu akan mengandung, kamu akan hamil, meskipun spermamu kering. 9 tahun kamu menikah, kamu nggak punya anak. Hari ini aku berdoa buat kedua spermamu subur sempurna dalam nama Tuhan Yesus. 3 bulan ke depan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan atas saya. Kamu akan memiliki anak, kamu akan hamil. Saudara tahu apa yang terjadi?
3 bulan berikutnya, perempuan ini, wanita yang sudah bersuami yang spermanya kering ini, hamil, saudara. Dan hari ini, anaknya berusia 7 tahun. Berarti kejadian ini 7 tahun yang lalu. Bayangin, saudara, betapa ruginya kita, betapa menyesalnya kita, kalau kita hanya fokus dengan masalah, dengan hutang pihutang, dengan tagihan, dengan cicilan, dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan selalu setia untuk menolong hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang setia. Amin, saudara. Saudara dan saya harus menyadari karya Yesus yang besar. Nah, ketika kita menyadari karya Yesus di dalam hidup ini, maka hidup saudara dan saya akan menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menyadari karya Yesus, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menyadari karya Yesus, maka hidup saya akan menjadi semakin kuat. Amin. Kita kuat bukan karena kita punya backingan, Bapak Ibu Saudara. Kita kuat bukan karena kita punya keluarga kaya raya. Kita kuat bukan karena kita punya posisi, jabatan, kedudukan. Kita kuat bukan karena kita punya uang di rekening yang tanpa batas. Kita bisa kuat itu karena kemurahan Tuhan. Kita kuat itu karena kesetiaan Tuhan. Kita bisa kuat itu karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang punya uang tapi nggak bisa beli kesembuhan, sakit juga tuh. Ada orang yang punya kuasa, punya popularitas, tapi terpapar virus juga tuh. Kita ini pada dasarnya tanpa Yesus adalah manusia biasa. Tetapi karena kemurahan Yesus, karena kasih Yesus, karena karya Yesus, kita menjadi kuat. Yang tadinya kita nggak punya pengharapan, ya besok makan bagaimana ya. Tapi karena kita menyadari karya Yesus, orang yang 5.000 orang aja dikasih makan Yesus kok. Orang yang 4.000 orang aja dikasih makan Yesus. Nggak mungkin hidupku nggak dikasih makan sama Tuhan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin, impossible. Orang 5.000 aja dikasih makan sama Yesus. Tambah lagi yang 4.000 juga dikasih makan sama Yesus. Bahkan Yesus sering ngomong sama murid-muridnya. Sering saya ulang-ulang statement ini. Orang bapakmu yang jahat di dunia aja tahu beri yang terbaik. Apalagi bapakmu yang di surga. Ketika anak-anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu dan ular. Nggak mungkin. Saya nggak percaya hutang saudara itu nggak dilunasin. Saya nggak percaya. Justru sebaliknya saya percaya. Apapun masalahnya, apapun tekanannya, apapun pergumulannya, Yesus selalu setia menyertai kita. Amin, saudara. Saudara harus menyadari karya Yesus di dalam hidup ini. Dan ketika kita menyadari karya Yesus di dalam hidup ini, maka hidup kita akan menjadi kuat. Kuat kita, saudara. Kita tegak lurus gitu loh. Yang kedua, ketika kita menyadari karya Yesus di dalam hidup ini, bukan hanya hidup kita semakin menjadi kuat, maka iman kita akan semakin dibangkitkan. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya semakin dibangkitkan. Ketika saudara dan saya menyadari kebaikan karya Yesus, iman saudara akan bangkit. Amin. Amin, saudara. Yesus pernah memakai Petrus berkata gini untuk membuat orang lumpuh jalan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang lumpuh berjalan. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan fokusnya sama penyakitnya kita. Saya tahu saudara butuh kesembuhan. Saya tahu saudara butuh mukjizat. Saudara ingin mendengar dengan normal. Saudara ingin berjalan dengan normal. Saudara ingin bicara dengan normal. Saudara ingin mendengar dengan normal. Saudara ingin kansernya disembuhkan. Tumornya disembuhkan. Miumnya disembuhkan. I know that. Aku tahu itu. Tetapi saudara, yang pertama, for the first, sadarilah karya Yesus. Dia udah mati buat kita. Dia udah serahkan nyawanya buat kita. Masa sih permasalahan kita nggak ditolong? Masa sih hidup kita nggak ditolong? Masa sih pergumulan kita nggak dibela? Pasti dibela, pasti ditolong, pasti disertai, pasti diberkati. Tetapi bukan waktunya kita, melainkan waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Yang ketiga, ketika kita menyadari karya Yesus di dalam hidup ini, maka masalah dan pergumulan tidak bisa mengalahkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya menyadari karya Yesus, belum semua, ada 2.581 jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya menyadari karya Yesus, maka masalah dan pergumulan tidak bisa mengalahkan saya. Setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti punya pergumulan. Tapi ketika kita menyadari karya Yesus, masalah nggak bisa taklukin kita. Pergumulan nggak bisa ngancurin kita. Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Tubuh kita bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit, bukan tempat sarang masalah. Tuhan Yesus yang tinggal dalam hidup kita akan memberikan kita kekuatan, jalan keluar, membuka pintu-pintu yang baru, menyediakan pintu-pintu yang baru untuk menolong kita dan mempermuliakan namanya lewat cerita yang kita jalani hari lepas hari. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Udah banyak sih orang Kristen senangnya, ya saya nggak punya duit. Senangnya ngandelin manusia, senangnya minta-minta sama orang. Aduh, jangan saudara. Mari kita minta sama Tuhan. Mari kita belajar bergantung penuh, berharap penuh sama Tuhan. Jangan andalin manusia, dikit-dikit minta sama manusia. Dikit-dikit minta sama manusia. Dikit-dikit pinjem sama manusia. Dikit-dikit pinjem sama manusia. Saudara, saya mau kesaksian nih saudara. Dalam mempersiapkan gereja Jesus Christ Church, itu untuk persiapan di ruang ibadahnya saja, saudara. Untuk persiapan di ruang ibadahnya saja. Ibadah tatap muka tanggal 15, 16, 17, dan seterusnya. Itu kita membutuhkan dana 500 juta, saudara. Kita membutuhkan dana 500 juta. Staf gereja itu sekarang ada 4, termasuk saya gembalanya. Saya, wakil gembala, GC pastor, pendeta, dan sekretariat. Sekarang tambah lagi 1 office boy. Saudara tahu mereka semua termasuk saya kan juga digaji gitu loh saudara. Ditambah lagi harus bayar persiapan ibadah tatap muka sebesar 500 juta. Ini COVID-19 lagi pandemik. Bukan hanya orang-orang Kristen yang lagi teriak. Bukan hanya pengusaha-pengusaha di luar gereja lagi teriak. Banyak pendeta juga teriak. Banyak gembala juga teriak, nggak punya duit, nggak punya pemasukan. Banyak mereka yang teriak juga, tetapi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saya itu nggak mau fokus dengan tagihan-tagihan, saudara. Hari ini aja saya baru beli lampu buat panggung. Kemarin baru beli mesin disinfektan, semprotan. Sekian juta, sekian puluh juta. Harus semalam saya baru menandatangani pengeluaran uang 18 juta, 3 hari lalu 29 juta, 4 hari lalu 44 juta. Beberapa minggu yang lalu harus keluarin sekitar 93 juta. Saudara, aduh, kalau saya cuman fokus tagihannya, bonnya, pusing, pala ini bisa pecah, saudara. Tapi, karena saya punya Tuhan Yesus, saya nggak mau ngandelin manusia, saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona punya nggak teman-teman orang kaya? Pastor Verona punya nggak teman-teman pejabat? Pastor Verona punya nggak teman-teman orang-orang yang duitnya tanpa seri? Saya punya, saudara. Saya punya, teman saya itu banyakan orang kaya. Banyak pejabat, banyak orang kaya, banyak pengusaha. Tapi saudara boleh tanya semua teman-teman saya. Tidak ada satupun manusia yang saya pinjami uangnya. Tidak ada satupun orang kaya dari teman saya yang saya mintain duitnya. Karena dari dulu pertama kali saya mulai melayani Tuhan, saya nggak pernah minta uang sama siapapun. Saya nggak pernah minta uang, minjem uang sama, aduh pinjam dulu deh, aduh pinjam dulu deh, aduh minta dulu deh, pinjem deh, minta deh, pinjem. No, saudara, saya percaya. Bukannya berarti saya sombong rohani. No, saya nggak sombong rohani. Saya cuma menyadari karya Yesus. Dia bilang begini, aku datang bawa kelimpahan. Itu loh saudara. Makanya di gereja penggembalaan saya, Jesus Christ Church itu, orang-orang kayaknya juga bingung. Kok
Pastor Verona gerejanya nggak pernah ngomongin uang, nggak pernah maksa persembahan, nggak pernah maksa perpuluhan. Saudara, kalau berjemaat di gereja saya ya, saya tidak akan paksa perpuluhan. Nggak akan saya paksa. Benar, saudara. Saudara mau kasih perpuluhan di gereja A, B, C, terserah, saya nggak mau tahu. Karena tugas saya sebagai gembala jemaat bukan cari uang, bukan ngumpulin uang. Tugas saya sebagai gembala jemaat ngumpulin jemaat, kasih makan jemaat firman, doain jemaat, berkatin jemaat, agar jemaat hidupnya diberkati, sukses, berhasil, beruntung, rumah tangganya diberkati, sehat. Itu tugas saya sebagai gembala. Makanya kalau di gereja saya ada orang bilang, aduh Pastor Verona ini bagaimana nih cara menjalankan roda pelayanan Pastor Verona penggembalaan gereja Jesus Christ Church. Saya nggak tahu. Saya cuma mau fokus sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga istri saya bilang sama saya, Papi, kita puji Tuhan nih, kita bisa bayar sound system. Kita bisa bayar sound system untuk ibadah tatap muka langsung. Tuh ada tuh saudara uangnya, nggak perlu saya telepon salah satu orang kaya, nggak perlu saya minta-minta, nggak perlu saya jalanin persembahan, nggak perlu saya minjem-minjem sama orang, muka saya sedih-sedihin, tolong dong Bu, tolong dong Pak, pinjem dulu Pak, saya nggak punya uang Pak. Ngapain saudara dikasih pinjem, enggak diomongin sama orang. Lebih baik kalau ada masalah, kalau butuh uang, kalau butuh bayar hutang, ingat aja Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Yesus yang hidup. Nggak mungkin kita nggak dipelihara Tuhan, itu nggak mungkin. Makanya saudara, hiduplah di dalam anugerah Tuhan ya. Jangan cuma melayani, tapi mulai hidup di dalam anugerah Tuhan. Percaya sama janji firman Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti kabar baik malam hari ini. Adapun karya Yesus yang harus kita sadari setiap hari, yang pertama, Yesus telah menyelamatkan hidup kita. Ini karya Yesus yang pertama. Yesus telah menyelamatkan kita, memindahkan kita dari maut kepada kehidupan kekal, memindahkan kita dari neraka kepada sorga yang kekal. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama, karya Yesus yang Yesus berikan yang harus kita ingat. Kalau saya saja diselamatkan dari maut kepada kehidupan yang kekal, nggak mungkin anak-anak saya tidak diselamatkan Tuhan. Nggak mungkin istri saya nggak diselamatkan Tuhan. Nggak mungkin rumah tangga saya dibiarkan Tuhan. Pasti diselamatkan, pasti diberkati, pasti disertai. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, adapun karya Yesus yang harus kita sadari setiap hari. Yesus telah menghapus dan menanggung seluruh dosa serta pelanggaran hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, dosa saya telah dihapuskan. Pelanggaran saya sudah dihapuskan. Amin. Amin. Jangan lagi deh hari ini saudara bilang, aduh Pak Pendeta, saya ini orang berdosa, saya ini wanita malam. Udah diampuni dosanya. Dosa saudara, dosa saya tuh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya udah Tuhan hapus. Sudah Tuhan hilangkan. 0. Dosa saudara tuh udah 0. Udah gak dibahas-bahas lagi sama Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang melihat kegagalan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka melihat kesalahan kita. Enggak, Tuhan udah gak mau tahu. Saudara dulunya mungkin narkoba, pernah bercerai. Saudara dulunya mungkin penjina. Mungkin kita dulunya adalah homo, lesbian, LGBT. Terserah deh kata Tuhan. Yang penting, kamu sekarang yang ada di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Yesus di atas kayu salib berkata, it is finished, sudah selesai. Semua dosa, semua kutuk dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan kita sudah Tuhan buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Dan Tuhan sudah tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kalau ada saudara yang berkata, Pak, saya belum punya anak, apa saya banyak dosa ya? Nggak ada hubungannya. Semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Semua sama-sama katakan dengan saya, dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah dihapus. Untuk selama-lamanya dosa saya diampuni. Dosa saya sudah dihapus.
Pelanggaran saya sudah dihapus. Dan saya bukan orang yang terhukum. Saya bukan orang yang hidup di bawah hukum. Hari ini dan sampai selamanya saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pengampunan Tuhan selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, adapun karya Yesus harus kita sadari setiap hari. Yesus telah memperdamaikan hidup kita dengan sorga. Amin. Yang tadinya kita adalah musuh sorga. Yang tadinya kita adalah musuh Bapa di sorga. Musuh Elohim. Musuhnya Tuhan. Karena Yesus kita diperdamaikan. Karena Yesus, saudara dan saya dipandang benar. Karena Yesus, saudara dan saya dianggap, dipandang kudus, suci, benar, mulia, berakhlak. Di mata sorga, di mata Bapa. Karena Yesus yang tinggal dalam hidup kita, saudara dan saya diperdamaikan. Saudara dan saya berhak masuk dalam sorga. Ini bukan pepesan kosong, bukan janji isapan jempol belaka. Nanti ketika saudara dan saya mati, tutup mata di bumi, melek, buka mata, ada di sorga. Yesus yang menjamin hidup kita. Kita dipandang benar, kita dipandang kudus, kita dipandang mulia, kita dipandang berharga, bukan karena pribadi kita, tapi ada Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Ada materai Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya layak dan berhak masuk dalam kerajaan sorga. Layak dan berhak masuk di rumah yang baru. Di rumah Bapa di sorga. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Sudah diampuni. Kita sedang menanti dijemput oleh Tuhan. Baik secara korporat menyeluruh ataupun pribadi lepas pribadi. Aku berdoa agar saudara semua menjadi saksi Kristus selama kita menanti Dia datang untuk menjemput kita. Nggak ada ketakutan, saudara. Saya baru ngerti Paulus berkata, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena pasti ketemu Yesus. Karena pasti ada di sorga. Bersama-sama dengan Yesus. Makanya buat orang percaya, iman orang Kristen, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Kematian adalah awal kehidupan kita bertemu muka dengan muka langsung dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita langsung bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, adapun karya Yesus yang harus kita sadari setiap hari. Yesus telah menjadikan hidup kita ciptaan yang baru. Sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus, belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus, sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus, saya adalah ciptaan yang baru. Ini karya ini yang harus saudara ingat. Karena Yesus saya adalah ciptaan baru. Karena Yesus status saya bukan pelacur lagi. Karena Yesus status saya bukan germo lagi. Karena Yesus status saya bukan orang Sunda lagi. Karena Yesus status saya bukan pelakor lagi. Karena Yesus status saya bukan orang yang senang pakai narkoba. Enggak, saudara. Orang saya nggak peduli, orang mau ngomongin saya masa lalu saya apa. Karena Yesus, saya dijadikan ciptaan yang baru. Buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang masih terikat dengan dosa seksual, suka sesama jenis. Kamu, saudara, adalah kesayangannya Tuhan. Saudara biji matanya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara diampuni Tuhan. Tuhan percaya nih, pegang ucapan saya. Tuhan tidak akan menghukum kamu. Hanya karena kamu seorang homo, hanya karena kamu seorang lesbian, hanya karena kamu seorang, biseksual, transgender. Tuhan gak akan hukum saudara. Oh, berarti Tuhan damai dengan dosa. Dengar baik-baik. Yang Tuhan cintai, yang Tuhan incar adalah hidup saudara. Bukan gaya hidup saudara. Yang Tuhan toleransikan adalah hidup saudara, jiwa saudara, roh saudara. Bukan gaya hidup kita. Saudara tahu, satu kali Bible mencatat ada seorang murid Yesus bernama Simon Petrus.
Simon Petrus adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Simon Petrus juga adalah orang yang bilang sama Yesus, "Guru, mati untukmu, aku pun mau. Kemanapun kau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau." Satu kali Yesus membalas statement Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali." Lihat ya, di mata Tuhan, pelanggaran dan dosa tetaplah pelanggaran dan tetaplah dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Walaupun Bible mencatat ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi sin is sin. Dosa tetaplah dosa. Karena Tuhan itu suci, karena Tuhan itu kudus, jadi Tuhan tidak mungkin blended dengan dosa. Jadi dia harus terpisah. Nah, tahu saudara, Petrus setelah melakukan pelanggaran, mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Setelah itu, Yesus malah bukan minta maaf dan lain sebagainya. Dia menangis, dia menyesal sih. Tetapi Petrus malah lari dari panggilannya. Dia lari dari panggilannya sebagai seorang penjala manusia. Tadinya dia kan penjala ikan, ketemu Yesus, diubah statusnya menjadi penjala manusia. Waktu Yesus mati, bubar semuanya murid-muridnya. Dan Petrus ditanya sama murid-murid lainnya, "You mau kemana, Pet?" "Aku mau nangkep ikan lagi. Aku mau menjala ikan lagi." Lihat tuh, dia bukan menjadi contoh yang baik, malah sebaliknya. Dia menjadi contoh yang buruk. Akhirnya ke-10 murid ini yang imannya lagi goncang, ngikutin Petrus, sama-sama jadi nelayan lagi, nggak jadi penjala manusia lagi. Dan mereka semua, Bible mencatat dalam Yohanes pasal 20:21 itu, mereka semua balik jadi nelayan lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus kita, dengerin baik-baik, buat teman-teman yang sedang terikat dengan roh LGBT, yang sedang terikat dengan dosa, terikat dengan dukun, dan lain sebagainya, dengerin. Tuhan lagi ngomong lewat perkataan saya nih. Dengarkan baik-baik. Tuhan hampiri Petrus dan ke-11 muridnya, ke-10 muridnya. Di danau, di perahu itu. Yesus bilang, "Hei anak-anak, adakah lauk pauk?" Lalu murid yang dikasihinya berkata sama Simon Petrus, "Simon, itu guru. Itu guru." Lalu Simon Petrus loncat dari perahu langsung nemuin Yesus. Tetapi waktu mereka semua udah ketemu, nggak ada yang berani tanya, "Siapa engkau?" Lalu Yesus mengulang lagi, "Anak-anak, ada nggak lauk pauk?" Semua diem. Yesus memecah-mecahkan roti. Prak, prak, prak. Langsung dikasih ikan. Dikasih berkat. Aduh, bayangin saudara, Yesus kita, saudara. Saya mau khotbah gini, ini mau nangis bawaannya. Saya nggak tahu tuh Yesus hatinya terbuat dari apa, saya nggak tahu, saudara. Yesus itu kasihnya tuh gede banget. Kasihnya tuh besar banget. Makanya udah deh, stop deh. Mulai hari ini setiap jemaat yang tergabung dalam pelayanan Pastor Verona. Jangan ada yang bilang, "Aduh dosa saya besar, Pastor. Aduh dosa saya besar, saya bunuh orang, saya aborsi, saya kira udah nggak bisa melebihi kasih Yesus yang besar. Percaya, saudara. Petrus tuh mengkhianati Yesus 3 kali, dia ngomong, jadi provokator buat murid-muridnya, ninggalin panggilannya sebagai penjala manusia. Tapi Yesus samperi ke-11 murid itu termasuk Petrus. "Adakah lauk pauk?" Lihat ya, harusnya mereka dihukum semua karena mereka meninggalkan Yesus. Paling utama yang dihukum adalah Petrus, menjadi pengkhianat. Harusnya mereka semuanya dikutuk sama Tuhan. Harusnya mereka semuanya dimatiin sama Tuhan. Karena buat kesalahan, karena melanggar, karena buat dosa. Tapi Yesus yang kita sembah, bukan Tuhan yang tukang hukum. Bukan Tuhan yang suka mendilit kesalahan orang. Salah, dilit, salah, buang. Salah, hukum, masuk neraka, terkutuk. Enggak. Tuhan kita nggak begitu. Yesus kita nggak begitu. Waktu murid-murid salah semuanya. Waktu murid-murid mengkhianati Yesus. Yesus pernah bilang, nanti gembala akan ditangkap, domba-domba tercerai-berai. Oh, murid-muridnya, oh nggak mungkin. Dan faktanya waktu Yesus setelah habis dicium Yudas, kabur semuanya saudara. 11-11-nya kabur. Ninggalin Yesus. Ada yang nggak ngakuin.
Tapi Yesus tidak marah. Yesus tidak membalas. Yesus tidak maki-maki. Yesus tidak mengutuki. Bahkan Yesus tidak mengungkit-ungkit kesalahan Petrus dan ke-10 muridnya. Dasar kamu Petrus, 10 murid, nggak punya otak. Murid sialan kamu semua. Ninggalin saya, pengkhianat kalian, bajingan kalian. Nggak gitu Yesus. Justru Yesus sebaliknya bilang, apa kalian punya lauk pauk untuk dimakan? Ayo kita makan sama-sama. Mereka makan sama-sama. Setelah mereka dibuat kenyang, lihat saudara, orang yang sudah dikhianati, namanya Yesus, masih mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Dan dia berkata sama Petrus, Peter or Simon, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus mengkhianati Yesus. 3 kali Yesus mengutuki Yesus. 3 kali juga Yesus mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku, beri makan anak-anak domba, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kita tuh keren. Amin, saudara. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang pengampunannya tanpa batas. Unlimited forgiveness. Amin. Amin, saudara. Makanya minggu depan, ibadah minggu anugerah, saya ingin khotbah tentang Yesus yang terbaik. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah yang terbaik. Amin. Bagaimana mungkin orang yang mengkhianati Yesus malah dipercayain sama Yesus untuk gembalakan domba? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara 10 muridnya kabur ninggalin Yesus? Tapi dikasih makan, diberkati dengan 153 atau 135 ikan. Nggak mungkin. Tapi itulah Yesus kita. Aduh, saya kalau mau khotbah ini, saya mau nangis, saudara. Berkali-kali kita salah. Berkali-kali kita gagal. Berkali-kali kita melakukan pelanggaran. Berkali-kali kita melakukan dosa. Berkali-kali juga Yesus berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Amin. Dan status hidup kita di dalam Yesus hari ini adalah ciptaan yang baru. Gak usah pusing sama mulut orang. Orang mau ngomong, dia kan bekas pelacur. Dia kan bekas homo. Dia kan dulunya penjudi. Dulunya dia kan mantan narkoba. Dulunya dia kan penjina. Dulunya dia kan jual-jual barang-barang yang gak bener. Dia kan dulu mucikari. Dia kan dulu mantan preman. Dulu kan dia perempuan malam, perempuan cabul. Bodoh amat. Saya nggak mau tahu, saudara. Orang mau ngomongin saya apa, bodoh amat. Yang saya tahu satu, saya di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Saya di dalam Yesus adalah anak yang dikasihinya. Saya di dalam Yesus adalah orang yang dicintainya. Saya di dalam Yesus sudah menerima sorga untuk selama-lamanya. Ketika nanti saya mati, tutup mata di bumi, buka mata, pasti di sorga. Kok pede amat? Yes. Karena darah Yesus menyelamatkan hidupku sampai selama-lamanya. Darah Yesus bukanlah darah Hebel yang berteriak hanya minta tuntutan balas. Tapi darah Yesus adalah darah yang berteriak, it is finished, sudah selesai. Dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, sudah aku tanggung. Dan engkau kulayakan untuk ada bersama-samaku. Bukan hanya di bumi bersamaku, tetapi di sorga bersamaku untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan, amen. Unlimited forgiveness. Tuhan Yesus memberkati.